kok kini ora masuk ya? Ora apa wis kan iki ngadep sih. 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Ika bisa dipimpin doa. Baik, Bu. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Ika. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oh, kenapa? Sakit. Sakit sudah lama? Sudah. Kita doakan semoga Rana lekas sembuh ya. Ya. Anak-anak bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah tadi pagi anak-anak sudah sarapan? Belum. Loh, kenapa belum sarapan? Belum. Ibu belum masak? Belum. Lain kali, sebelum berangkat sekolah, anak-anak sarapan terlebih dahulu ya, supaya anak-anak lebih bersemangat. Tadi malam anak-anak sudah belajar atau belum? Belum. Loh, kok belum belajar? Lain kali anak-anak belajar terlebih dahulu ya, supaya siap untuk mengikuti pembelajaran di esok hari. Nah, anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai aturan di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, apakah selalu mengerjakan tugas yang ibu berikan? Bagaimana perasaan anak-anak apabila sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan, tetapi ibu tidak memberikan penilaian terhadap tugas yang kalian kerjakan? Sedih. Kecewa, menangis ya. Nah, agar sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar anak-anak lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Nah, kita nyanyi lagu di profil pelajar Pancasila. Kita nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Ya, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menggunakan flipbook. Nanti kita mengamati dan membaca flipbook secara bersama-sama ya. Kemudian nanti kita akan melakukan demonstrasi menggunakan media kantong hak dan kewajiban. Setelah itu, anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Kedua, anak-anak dapat menganalisis contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasikan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan tepat dan percaya diri. Nah, selanjutnya itu ada media flipbook. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Flipbook ini memuat materi tentang pengertian hak dan kewajiban, kemudian materi tentang contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, kemudian contoh hak dan kewajiban
Yang pertama, hak anak sebagai anggota keluarga. Yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, mendapatkan nafkah berupa makanan dan minuman yang sehat, serta bergizi, serta pakaian dan tempat tinggal yang nyaman. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Misalnya, mengenai budi pekerti dan pengetahuan lain. Yang keempat, mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bermain. Yang kelima, mendapatkan kesehatan dan perlindungan serta merasa aman. Yang keenam, diajak berkomunikasi pada saat sedang berkumpul bersama. Yang ketujuh, diterima sebagai individu yang berbeda. Nah, selanjutnya, kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Ibu minta tolong kepada Mbak Talia untuk dibacakan yang nomor 1. Baik Ibu, kewajiban anak sebagai anggota keluarga. 1. Anak harus rajin belajar dan bersemangat dalam mencari ilmu. Terima kasih Mbak Talia. Nah, kewajiban anak sebagai anggota keluarga yang pertama, anak itu wajib untuk belajar, rajin dalam belajar dan bersemangat dalam mencari ilmu. Jadi anak-anak kalau di rumah, kalau malam hari ataupun sore hari atau siang hari pulang sekolah, anak-anak harus belajar. Nah, yang kedua, membantu meringankan tugas orang tua di rumah sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak di rumah suka membantu ibunya? Bagus. Nah, anak-anak bisa membantu ibu sesuai dengan kemampuan anak-anak. Sekira seperti anak-anak membantu mencuci piring, bisa kan? Bisa. Kemudian membantu mengangkat jemuran pakaian, itu bisa dilakukan. Yang ketiga, menghormati dan menerima nasihatnya, taat dan menyayangi kedua orang tuanya. Jadi kalau anak-anak dinasihati oleh orang tua, anak-anak harus patuh ya, jangan membangkang. Nah, nomor 4, Ibu minta tolong kepada Mbak Sabrina untuk dibacakan. Baik Ibu, kewajiban anak sebagai anggota keluarga, anak mendoakan kedua orang tua agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Anak juga harus tetap mendoakan kedua orang tua meski orang tua sudah meninggal dunia. Betul sekali ya, jadi anak-anak itu mempunyai kewajiban untuk mendoakan orang tua, baik orang tuanya masih hidup di dunia atau sudah meninggal dunia. Jadi harus tetap didoakan. Yang kelima, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Anak-anak jangan menjadi anak yang nakal ya. Yang keenam, menyayangi sesama anggota keluarga. Selanjutnya, hak anak sebagai warga sekolah. Kok ini seru ini sih? Kita ulang ya sih. Nggak bakal minta tolongnya begini sih.
Nah, yang selanjutnya hak anak sebagai warga sekolah. Yang pertama, mendapatkan pelajaran dan ilmu dari guru. Yang kedua, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari guru. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari guru dan sekolah. Yang keempat, mendapatkan lingkungan sekolah yang indah. Ya, masih sekolah yang indah dan asri, ruang belajar yang aman dan nyaman. Yang kelima, berpendapat menyampaikan usulan kepada guru. Yang keenam, bertanya tentang materi pelajaran yang belum dia pahami. Kemudian menggunakan dan mendapatkan fasilitas di sekolah seperti ruang kelas ini, kemudian ruang perpustakaan, laboratorium, kantin, area bermain dan sebagainya. Yang kedelapan, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan mengembangkan keterampilan dan kemampuan dirinya melalui program ekstrakurikuler dan program-program lainnya. Yang sembilan, memperoleh penilaian yang adil dari guru. Dan yang terakhir, memilih teman. Selanjutnya, kewajiban anak sebagai warga sekolah. Yang pertama, menaati aturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati dan menghargai guru. Yang ketiga, bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Yang keempat, ibu minta tolong kepada Mbak Ika untuk bacakan. Yang keempat yaitu menjaga kerukunan kepada sesama warga sekolah. Betul sekali ya, jadi antara Mbak Ika, Mbak Sabrina, Mbak Talia, Mbak Rani, Mbak Iza dan Mbak Sela harus hidup rukun. Kemudian yang kelima, menjaga kerapian dan kebersihan ruang kelas. Tadi ruangannya ada yang sudah bersihkan, ada kelas, sudah dibersihkan kelas kan? Nah, kemudian yang keenam, mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketujuh, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah dibuat. 8, rajin mengerjakan tugas dari guru. Tadi anak-anak sudah selalu mengerjakan tugas yang guru berikan kan? Sudah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 10, mengikuti pelajaran dan kegiatan sekolah yang sudah ditentukan dan datang tepat waktu. Nah, anak-anak, dalam sebuah keluarga itu kan ada yang namanya ayah, ibu, dan anak. Betul sekali. Dalam satu keluarga itu ada yang punya ayah, ibu, dan anak. Nah, kita memposisikan diri sebagai anak. Anak di rumah itu mempunyai hak dan kewajiban.
Di rumah, anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Anak-anak ada yang tahu tidak contoh hak anak sebagai anggota keluarga? Mendapat makanan. Betul sekali, mendapatkan makanan. Kemudian ada yang bisa menyebutkan contoh kewajiban anak sebagai anggota keluarga? Betul sekali, mendoakan orang tua. Nah, selain menjadi anggota keluarga, anak juga sebagai warga sekolah. Seperti anak-anak sekarang. Anak-anak ada yang bisa menyebutkan tidak contoh hak anak-anak sebagai warga sekolah? Mendapatkan ilmu dari guru. Betul sekali Mbak Ika, mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian, apa contoh kewajiban anak sebagai warga sekolah? Datang tepat waktu, menaati aturan ya, memakai seragam yang rapi, kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, selanjutnya ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok ya, Mbak Ika, Mbak Sabrina, dan Mbak Talia menjadi kelompok 1, kemudian Mbak Sila, Mbak Iza, dan Mbak Nani menjadi kelompok 2 ya. Kemudian ibu mempunyai 2 kantong, nanti masing-masing kelompok mendapatkan 1 kantong ya. Nah, itu akan bagikan kantong dan juga nih gambar. Bagi dulu ya. Caranya gimana, Bu? Ya, sebentar. Berikan penjelasan ya. Jadi, kan itu sudah ada gambar-gambar yang ada tusukannya. Nah, nanti anak-anak dilihat gambar tersebut termasuk kantong yang mana? Kantong hak anak sebagai anggota keluarga atau hak kewajiban anak sebagai anggota keluarga atau hak anak sebagai warga sekolah atau kewajiban anak sebagai warga sekolah. Sampai sini anak-anak sudah paham? Baik, bisa dikerjakan ya. Nanti kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan kepada ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah mendapatkan makanan, bermain bersama orang tua, dan mendapatkan sayang. Betul ya, hak Anda sebagai anggota keluarga. Kemudian bantu ibu mencuci piring, membersihkan kamar, itu kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Kemudian mendapatkan teman dan mendapatkan kasih sayang guru termasuk hak anak sebagai warga sekolah. Memakai seragam yang rapi dan membersihkan lingkungan sekolah termasuk kewajiban anak sebagai Warga sekolah. Kelompok 2, berikan tangan untuk saya. Untuk yang kelompok 2, dibacakan dongeng itu sebelum tidur, kemudian mendapatkan kasih sayang orang tua, diantar ke sekolah dan mendapatkan uang saku. Betul ya, termasuk hak anak Sebagai anggota keluarga. Kemudian merapikan tempat tidur dan belajar termasuk kewajiban anak sebagai anggota Anggota keluarga. keluarga. Kemudian mendapatkan ilmu dari guru dan memakai fasilitas sekolah berupa perpustakaan termasuk hak anak sebagai
Yang keempat, membaca petunjuk umum dan petunjuk khusus dengan cermat. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu. Selanjutnya, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Yang terakhir, kumpulkan hasil kerja kelompok pada guru. Nah, anak-anak bisa dituliskan terlebih dahulu ya, nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Sudah ditulis? Nah, pada halaman selanjutnya, soal nomor 1. Jadi ada 2 soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang nomor 1 itu silakan diskusikan bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan. Nah, silakan anak-anak tuliskan jawaban pada kotak yang tersedia. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nanti anak-anak bisa menulis jawabannya pada kotak yang tersedia ya. Kemudian untuk soal nomor 2, anak-anak amati gambar berikut ini. Kemudian tuliskan nama kegiatan yang ditampilkan pada gambar. Kemudian dianalisis gambar tersebut termasuk sesuai dengan contoh hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga atau warga sekolah. Nah, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 dan 5. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Bagus. Selamat mengerjakan anak-anak. Dituliskan ya, ini gambar apa? Apa ada 9? Anak-anak apakah sudah selesai? Sudah. Nah, itu minta tolong apakah ada yang mau mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Baik, ayo Mbak Sela masukkan. Nah, silakan perkenalan dulu, kemudian disampaikan hasil diskusi ke kelompoknya ya. Saya Sela akan membacakan hasil kerja kelompok 2. Kesimpulannya Mbak. Nah, untuk soal pertama, soal 1 itu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian yang nomor 2. Soal nomor 2, sini ada gambar Disimak ya yang Ini ada lain. gambar 1, itu gambar tiket kelas, termasuk contoh kewajiban anak sebagai warga sekolah. Yang gambar 2 yaitu gambar makan bersama keluarga, contoh hak anak sebagai anggota keluarga. Terus ada gambar 3 yaitu mendapatkan ilmu dari guru, yaitu contoh hak anak sebagai warga sekolah. Gambar keempat yaitu gambar membantu ibu mencuci piring, contoh kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Gambar yang terakhir gambar upacara, yaitu contoh kewajiban anak sebagai warga sekolah. Baik, jawaban Mbak Sela apakah sama dengan jawaban anak-anak? Sama. Terima kasih Mbak Sela, silakan kembali ke yang pertama Mbak Sela. Nah, kita bahas ya anak-anak yang soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jawabannya betul ya? Betul. Nah, untuk yang nomor 2, gambar pertama itu gambar
oke pada jawaban yang benar. Ada 10 soal ya anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Selamat mengerjakan anak-anak. Ini gambar sedang menghasilkan bunga. Baiknya sudah selesai? Yang lain apakah sudah selesai? Bagus. Yang sudah selesai bisa kumpulkan ke depan ya. Oh iya, nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa anak-anak? Hak dan kewajiban. Apakah dari anak-anak ada yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, baikkan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Betul sekali, tangan kembalikan. Ya, hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, antara hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah, anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Apakah anak senang belajar hari ini? Apakah ada materi yang anak-anak sudah pelajari? Jadi materinya mudah semua ya. Ibu akan menyampaikan tadi hasil nilai dari soal evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan ya. Nilainya juga bagus-bagus ya. Ada satu anak yang nilainya masih 70. Mbak Ika nilainya masih 70 ya. Yang lain mah Mbak Sabrina mendapatkan nilai 100. Kemudian Mbak Rani sama Mbak Stella sama ya nilainya 80. Mbak Iza sama Mbak Kalian sama-sama mendapatkan nilai 90. Nggak apa-apa ya Mbak Ika, cuma berkecil hati. Nah, belajarnya ditingkatkan lagi. Anak-anak juga jangan membuli Mbak Ika ya. Nah, anak-anak belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Minggu besok kita akan belajar dengan lebih menyenangkan. Nah, anak-anak jangan lupa belajar